Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak semuanya hari ini? Baik, Pak. Ada yang tidak masuk? Siapa itu? Oke, kenapa dia tak masuk? Sakit. Nah, kita doakan semoga teman kita yang sakit pada hari ini segera diberikan kesembuhan dan juga dapat nanti beraktivitas dan sekolah kembali seperti biasanya. Amin. Baik, tidak memperpanjang saja, langsung Bapak minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan ketua kelas. Bersiap. Siap. Sebelum belajar, maka kita membaca doa-doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma ya Rahman Rahim. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Doni, siap belajar. Selamat pagi semua anak bapak. Baik, terima kasih ketua kelas. Silakan duduk. Baik anak bapak semua, untuk hari ini kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Nah, sebelumnya di sini untuk materi kali ini Bapak sudah mempersiapkan materinya, yang dimana judul kita kali ini adalah sesuai yang ada di PowerPoint Bapak ya. Oke, coba lihat di depan semuanya. Nah, berpikir komputasional untuk penyelesaian masalah. Nah, berpikir komputasional. Ada yang pernah dengar nggak apa itu komputasional? Ada? Pernah? Tidak? Oke, baru kali ini kalian mendengarnya? Ya, oke, baik. Kali ini Bapak akan menyampaikan materinya tentang komputasional ini agar kamu memahaminya, karena ini akan berpengaruh pada tentang kamu cara berpikirnya bagaimana kalau misalnya menghadapi suatu masalah. Untuk itu kepada anak bapak semuanya silahkan perhatikan yang selanjutnya. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak sudah menentukan untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Namun sebelum itu Bapak akan menanyakan terlebih dahulu. Ini juga menyangkut kepada keseharian kalian. Siapa yang di sini tidak punya masalah dalam satu hari di tempat tinggalnya? Ada? Semuanya punya masalah atau tidak? Ada yang nggak punya masalah? Ada? Coba angkat tangan. Ada? Kamu punya masalah? Punya, berarti ada masalah ya? Oke, Bapak mau nanya. Siapa namanya? Siapa? Wildan. Nah, oke. Wildan. Coba nama lengkapnya siapa tadi? Muhammad Wildan. Muhammad Wildan. Oke, di bawah aja nggak apa-apa mic-nya. Oke. Wildan, Bapak mau nanya, kamu punya masalah. Masalahnya apa contohnya Wildan? Selalu terlambat saat ke sekolah. Selalu terlambat ke sekolah. Nah, pasti tahu penyebabnya kan? Nah, selalu terlambat ke sekolah tuh penyebabnya apa kamu? Tidur larut malam. Tidur larut malam. Nah, jadinya kamu kesiangan gitu. Ya. Dan sering dimarah orang tua maupun guru kamu juga. Iya. Oke. Nah, Bapak mau nanya, kira-kira menurut kamu bagaimana kamu cara menyelesaikan masalah tersebut?
Dengan cara tidur lebih cepat. Tidur lebih cepat. Oke, ini salah satu contoh ya. Tepuk tangan untuk Wildan. Oke, ini salah satu contoh bahwa manusia dimanapun berada pasti memiliki suatu masa. Nah, contohnya kawan kita ini ya, si Wildan. Oke, terima kasih. Selanjutnya, ada lagi nggak yang memiliki masalah? Oke, silakan. Sini nak. Oke, di bawah saja. Nah, siapa nama lengkapnya? Akila Safika. Akila Safika. Bapak mau nanya, apa masalah Akila? Selalu kena marah ibu karena selesai makan tidak mencuci piring. Oke, selalu kena marah ibu ketika habis makan tidak cuci piring, betul? Iya. Oke, ada yang pernah ngalami seperti itu nggak? Pernah. Oke, Bapak mau nanya, dari masalah yang kamu hadapi pasti kamu ada solusinya kan? Agar supaya tidak dimarahi orang tuamu, bagaimana caranya? Selesai makan mencuci piring lalu menyusun rapi di rak piring. Oke, tepuk tangan untuk Akila. Nah, kalau misalnya masalah seperti ini, nah dia menyelesaikannya dengan cara ya tindakan. Tidak ada masalah yang tidak selesai kalau misalnya tidak dilakukan dengan tindakan. Nah, kalau kamu melakukannya dengan tindakan, maka masalah tersebut akan selesai. Lalu ada lagi nggak yang punya masalah? Ada? Siapa lagi yang kira-kira punya masalah? Siapa yang punya masalah lagi? Oh, ini ada satu. Oke. Silakan, siapa nama lengkapnya? Khalifah Zarfa. Oke. Kamu punya masalah, masalahnya apa? Saya pernah kena marah ibu karena selalu bermain memakai baju sekolah. Oke, kamu sering dimarahi ibu ketika pulang sekolah nggak ganti baju langsung main gitu ya? Nah, Bapak mau tanya, ada nggak yang kayak gitu? Ayo, jujur. Angkat tangan. Oh, ada, banyak ya. Oke, dah turun semuanya. Sekarang Bapak tanya, kalau misalnya kamu berada di posisi seperti itu, bagaimana cara kamu menyelesaikan masalahnya, Khalifah? Dengan cara mengganti baju terlebih dahulu agar tidak kena marah ibu. Oke, tepuk tangan untuk Khalifah. Dengan cara mengganti baju terlebih dahulu, baru agar tidak dimarah dengan orang tuanya, maupun juga nggak tegur gurunya ya. Ketika lagi di jalan kan kadang gurunya udah pulang, gak taunya kamu masih juga pakai baju olahraga. Yang sering terjadi itu di hari Sabtu ya, olahraga ya, betul? Oke, sekarang ini Bapak akan kasihkan pendahuluan kali ini adalah, pernahkah kalian menyusun buku di rak agar mudah ditemukan? Pernah nggak? Nah, buku kamu tersusun rapi atau tidak? Susun rapi, supaya nanti ketika kamu ngambil, kamu bisa langsung ambil dengan posisi yang sudah kamu susun. Kalau misalnya berserak, gampang nggak kamu carinya? Tidak. Dua, mengatur barang-barang di lemari agar rapi. Contohnya apa yang di lemari itu? Baju. Wah, menyusun baju. Ada nggak yang nyusun misalnya baju pergi, ini baju main, habis itu ini ada celana pendek, celana panjang, itu disusunnya sesuai ukuran atau kamu susunnya ini panjang, ini pendek, ini panjang, ini pendek gitu? Susun rapi ya? Susun rapi, oke, bagus. Itu adalah salah satu tindakan supaya kamu dapat menyelesaikan masalah dengan secara cepat. Lanjut, tujuan kita kali ini, pembelajaran kali ini adalah mempelajari cara berpikir sistematis. Ya, memahami 4 pilar utama berpikir komputasional. Nah, kita akan bahas ini materinya. Namun kita lanjut. Di sini Bapak mau nanyakan juga lagi, apa itu berpikir komputasional? Tadi kamu belum tahu kan? Belum. Nah, kita jawab sama-sama ya. Siapa yang mau bacakan depan ini? Oke, silakan. Yang pertama apa? Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah. Oke, tepuk tangan. Ada lagi yang nomor 2? Oke. Siapa lagi yang mau bicara? Silahkan, yuk. Nah, yang kedua. Prosesnya seperti cara komputer bekerja, yaitu logis dan sistematis. Oke, tepuk tangan. Nah, berpikirnya seperti komputer, dia logis dan sistematis. Yang ketiga. Ya, mau lanjut lagi? Baca, oke, boleh. Silakan. Ini bukan tentang belajar coding, tapi tentang melatih otak untuk memecahkan masalah kompleks. Oke, tepuk tangan.
Ya, kita membahas kali ini bukan tentang coding, tapi kita membahas supaya masalah itu tetap kompleks, tetap bisa selesaikan. Namun nanti ada kaitannya tentang coding juga ya, tentang yang kamu misalnya tahu, yang bahasanya sekarang itu adalah AI. Tahu AI? Tahu. Tahu. Tapi kalau ditanya AI tahu? Masih belum banyak yang tahu ya. Oke. Nah, kalau dalam bahasa Indonesianya itu kecerdasan artifisial. Oke. Nah, sekarang kamu lihat di depan, di sini ada sebuah video, diamati terlebih dahulu ya. Oke, baik. Nah, sekarang kamu bisa lihat ya dari sebuah video ini ya. Apa yang bisa kamu tangkap dari video ini? Ayo, silakan. Yang mau berikan argumen silakan. Kira-kira dari video tersebut bisa nggak kamu melihat ada suatu masalah? Bagaimana cara menyelesaikannya? Ada? Ada. Ada? Ada. Nah, kira-kira masalahnya tadi apa? Apa? Tidak ingin mengalah, sama-sama maunya menang sendiri. Nah, yang siapa si beruang pengennya jalan duluan, si rusa juga pengen jalan duluan, sedangkan badannya sudah nutupi jalan, nggak bisa mereka lewat kanan kiri. Nah, sedangkan habis itu ada lagi yang baru datang lagi, si rakun dengan si kelinci. Karena mereka ditindas sama badan yang besar, mereka tadinya menggigit tali dan juga membuka talinya. Akhirnya dua-duanya jatuh, jalannya malah bukannya makin lebar, makin kecil. Lalu dua-duanya bernyatu, bertemu, mau pengen lewat juga, tapi tidak ada yang mau ngalah. Akhirnya siapa tadi yang ngalah? Rakun. Nah, rakun akhirnya melompati rakun, akhirnya bisa menyelesaikan suatu masalah. Nah, kalau misalnya kamu ada memiliki masalah, mencoba untuk mengalah itu bukanlah berarti kamu kalah, tapi malah kamu bisa menyelesaikan suatu masalah dengan baik dan tidak ada yang merasa dirugikan. Jadi kalau misalnya kamu tadi kan dari awal-awal kamu udah sampaikan kamu ada masalah. Nah, cara menyelesaikannya seperti apa? Nah, seperti tadi, mengalah saja. Oke? Nah, kita lanjut materi yang selanjutnya ya. Nah, materi selanjutnya.
Oke, tadi kita sudah membahas satu tujuan pelajaran kita. Nah, selanjutnya tujuan pelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang 4 pilar yang tadi sempat kita bacakan atau yang Bapak bacakan tadi. Nah, pilar pertama dan kedua. Yang pertama adalah dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. Contohlah seperti film tadi. Kamu punya masalah besar nih. Kadang-kadang ada kan orang yang punya masalah besar, akhirnya stres, malahnya bunuh diri. Tapi tidak boleh. Kalau ada masalah besar ya diselesaikan. Nah, caranya bagaimana? Contohnya nih ya, menyiapkan tas sekolah dipecah menjadi 1. Menyiapkan buku, 2. Menyiapkan alat tulis, 3. Menyiapkan bekal. Nah, di dalam tas kamu ada bekal nggak? Ada? Oh, ada yang ada dan tidak ya. Menyiapkan bukunya ada nggak? Di dalam tasnya ada buku? Ada. Pasti itu ya. Menyiapkan alat tulis ada tidak? Nah, kalau misalnya kamu tidak menyiapkan alat-alat ini, kayak mana kamu di sekolah? Bisa tidak? Nah, oke ya. Lanjut, yang kedua adalah pengenalan pola, mencari kesamaan atau pola dalam masalah yang sudah dipecah. Ya, contoh kamu memiliki sebuah masalah nih, sama aja bentuk masalahnya. Bagaimana cara kamu memecahkannya, cara menyelesaikannya? Lanjut, contohnya adalah setiap hari buku yang dibawa adalah buku mata pelajaran yang sama. Kalau misalnya kamu nggak bawa bukunya sesuai mata pelajaran, apakah nanti kamu bakalan susah belajar? Susah. Oke. Selanjutnya, pilar yang selanjutnya yaitu adalah abstraksi, mengabaikan detail yang tidak penting. Contoh, kamu sudah ada menyelesaikan masalah besar, tapi ada masalah kecilnya yang tidak kamu selesaikan, akhirnya semua masalah tersebut tidak selesai dengan tuntas. Padahal kecil saja lagi. Contoh nih, kamu disuruh untuk buang sampah. Tak taunya kamu sambil main HP. Sampah tersebut kamu letakkan bukan di tong sampah, tapi di samping sampah. Masalahnya kecil aja nggak? Ya kan? Hanya tinggal pindahkan, masukkan ke tong. Tapi tidak kamu lakukan, akhirnya kamu diapain sama orang tua kamu? Dimarahi pastinya. Nah, fokus pada informasi utama yang relevan. Contohnya adalah abstraksi dalam menyiapkan tas sekolah. Adalah fokus pada jenis buku. Nah, contohnya tadi Bapak tong sampah tadi ya. Lanjut, algoritma. Menyusun langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah. Nah, contohnya seperti ini. Kalau kamu mau pergi ke sekolah, pertama-tama kamu ngapain? Mandi. Oke, berkemas tempat tidur. Apalagi yang lain selanjutnya? Mandi. Lalu sholat. Lalu makan atau sarapan. Lalu pergi ke sekolah. Dan tidak lupa uang jajannya, gitu ya. Oke, harus jelas dan berurutan dan logis. Contohnya ada algoritma untuk menyiapkan tas. 1. Lihat jadwal pelajaran terlebih dahulu, ya kan? Kalau contohnya kan. Nah, kalau tadi kamu contohnya pergi ke sekolah ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, karena tidak ada pertanyaan, Bapak ini akan lanjutkan di bagian kesimpulan, tapi di bagian terakhir ya. Oke, sekarang Bapak minta tolong kepada anak Bapak semua. Bapak akan langsung praktekkan komputasionalnya agar kamu bisa memahami kayak mana kamu menyelesaikan suatu masalah apabila kamu lagi dalam suatu masalah. Oke, sampai sini udah mulai paham ya sedikit masalah komputasional ya? Udah mulai paham ya? Oke, kita mulai dengan masalah yang simple saja. Bapak minta anak Bapak semuanya silakan duduk per kelompok. Nanti kelompoknya tidak perlu harus ribet. Silakan barisan ini satu kelompok, barisan ini satu kelompok, barisan ini satu kelompok, barisan ini satu kelompok. Namun Bapak minta tolong dalam satu kelompok ini bikinlah 2 meja jadi 4 meja. Lalu kamu berkumpul di meja tersebut. Oke? Silakan laksanakan tugas ini. Oke, kelar. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oke. Nah, ini salah satu komputasional tidak?
Salah satu komputasional tidak? Ya, termasuk. Karena apa? Kamu diberikan suatu masalah, lalu kamu coba menyelesaikannya dengan cara pola-pola tadi. Nah, contoh pola-polanya seperti apa? Pertama, kamu berdiri. Kedua, kamu menyusun meja. Ketiga, kamu menentukan tempat duduk. Oke, terima kasih banyak. Nah, sekarang Bapak akan membagikan sebuah lembar kerja atau kertas tugas. Nanti Bapak berikan tugas pada anak Bapak. Nah, nanti silahkan nanti lihat ke depan. Ada sebuah kartu berwarna-warni. Bapak minta kepada anak Bapak silakan tempelkan kartu tersebut pada kertas yang akan Bapak bagikan. Sesuai dengan pola warna, sesuai dengan pola hurufnya. Nanti tempelnya bentuknya nyamping seperti ini saja. Ya, nyamping seperti ini saja. Nah, nanti silakan di atas ini buatlah judul. Menyusun warna pola, ya. Menyusun pola warna. Maaf, terbalik. Menyusun pola warna. Oke ya, seperti itu ya. Nah, sekarang per kelompok. Nah, silakanlah tulis dulu. Sudah? Menyusun pola warna judulnya. Menyusun pola warna. Oke, sudah ya. Selanjutnya di sini Bapak akan bagikan sebuah kartu. Kamu pasti sudah tahu lah ini kartu apa ya. Kartu apa? Nah, Uno memiliki warna. Ada warna apa aja kalau kamu tahu? Ayo. Kuning, benar. Apa lagi? Hijau, apa lagi? Merah, benar. Apa lagi? Biru, apa lagi? Hah? Hitam? Nah, hanya 4 warna aja ya. Hanya 4 warna. Nah, di sini Bapak minta tolong kepada anak Bapak semuanya silakan susunlah warna yang akan Bapak bagikan kartu ini nanti dan juga sesuai angkanya. Kelompok 1, mana kelompok 1? Ayo, oke, itu kelompok 1. Kelompok 2 sebelah sana ya. Kelompok 3, oke. Kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Dah. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Paham? Oke, akan Bapak bagikan terlebih dahulu ya. Silakan sekarang Bapak minta susun warna tersebut. Kan kamu udah ada masing-masing ada megang warna kartu ya. Ada angka nggak di situ? Angka. Silakan susun dari angka terkecil hingga ke simbolnya. Kan ada simbol di situ kan? Ah, contoh nih simbol nih. Ini simbol. Dari angka terkecil, contohnya seperti 1, 2, 3 sampai berapa yang kamu dapat kartunya. Baru terakhir yang simbol-simbol ini. Oke, paham? Nah, sekarang silahkan. Baik semuanya, apakah sudah siap? Nah, oke. Sekarang karena berhubung kelompoknya lumayan banyak, Bapak akan manggil perwakilan saja ya. Nah, silakan siapa yang mau maju kira-kira untuk kelompok ini? Yang pertama siapa? Oh, kalian dulu mau. Berarti yang ini ngalah. Oke, ini salah satu menyelesaikan masalah ya. Yuk, silakan maju. Beri tepuk tangan. Nah, semuanya kita lihat ke depan. Temannya sedang tampil. Ya, silakan. Dimulai kelompok 7. Perkenalkan kami dari kelompok 6. 7. Kelompok 7. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 6. Sorry, maaf.
Oke, silakan. Kami dari kelompok 6, kami sudah bekerja sama membuat kartu warna-warni ini dengan cara bekerja sama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Tunggu dulu. Nah, mereka menyusunnya sesuai dengan ini ya. Warnanya merah. Angkanya udah sesuai nggak? Dari yang kecil hingga ke bagian kode. Betul? Betul? Oke, silakan tepuk tangan. Silakan duduk kelompok 6. Ya, silakan. Duduk. Nah, kelompok mana lagi? Nah, silakan maju. Siapa yang ngomong? Berarti kamu jangan megang. Ada yang megang. Tapi takut. Pegang. Nah, tuh. Baik, kita sambut lanjutnya. Kelompok berapa ini? 3. Kelompok 3. Oke, tepuk tangan. Oke, silakan. Salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Halo, suaranya? wabarakatuh. Halo, suaranya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami ingin menunjukkan hasil dari menyusun pola warna. Yang pertama, kami menyusun dari angka terkecil sampai simbol-simbolnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini kelompok 3. Mereka menyusun dari angka terkecil hingga terbesar ya. Coba lihat. Nah, dari angka 1 sampai ke simbol. Betul tidak? Betul. Oke, berarti sesuai urutannya ya. Oke, terima kasih kelompok 3. Silakan duduk. Nah, selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 5. Iya. Baik, Bapak persilakan kelompok 5 untuk maju. Tadi kalian nggak bilang Assalamualaikum. Siapa yang ngomong? Topinya, pacinya betulin. Pacinya betulin. Ini, Pak. Nah, sini sedikit. Sini sedikit. Oke, beri tepuk tangan yang meriah. Nah, silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok. Salam dulu, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami akan menunjukkan hasil dari menyusun pola warna. Dari berapa sampai berapa? Dari Angka angka berapa? kecil sampai simbol. Simbol, mantap. Oke, silakan tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lihat ya, di sini kelompok 5 sudah menyusun pola dengan baik ya, dari angka 1 hingga ke simbol, dari kecil hingga ke bagian yang bentuknya tidak angka ya. Baik, terima kasih untuk kelompok 5. Tepuk tangan. Silakan duduk. Oke. Kita lihat semuanya ke depan. Di sini ada kesimpulan untuk materi kita hari ini. Kesimpulan hari ini adalah berpikir komputasional adalah keterampilan dasar yang sangat penting di era digital. Karena kalau misalnya kamu bisa berpikir komputasional atau berpikir untuk bisa menyelesaikan suatu masalah, maka kamu bisa menyelesaikan sebuah masalah yang ada di era digital sekarang. Contohnya, seperti kamu lagi mau menggunakan Google Map. Pernah nggak menggunakan Google Map?
Nah, awal mula susah nggak ngelakukannya? Ya, masih agak susah-susah ya. Tapi kamu sekarang bisa karena kamu sudah mulai terbiasa. Dari dengan itu, maka kamu bisa menyelesaikan masalah kamu untuk menggunakan Google Map di era digital sekarang. Selanjutnya, refleksi ya. Apa manfaat berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari? Apa manfaatnya? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Apa manfaatnya? Oke. Silakan. Siapa namanya? Nama lengkap? Maisarah Nurzaini. Oke. Apa manfaatnya, Nak? Mai. Dapat Maisarah. menyelesaikan masalah. Dapat menyelesaikan masalah. Tepuk tangan untuk Maisarah. Selanjutnya, apakah kalian merasa lebih mudah memecahkan masalah setelah berlatih berpikir komputasional? Ada yang bisa jawab? Oke, baik. Bapak bantu aja ya. Apakah kalian merasa lebih mudah? Ya, merasa lebih mudah? Lebih mudah. Dikarenakan karena kamu bisa berpikir komputasional, jadinya kamu bisa menyelesaikan masalah yang lebih rumit menjadi lebih instan atau lebih mudah. Nah, oke. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ya? Oke. Sekarang terima kasih ya. Nanti ada beberapa kuis yang akan Bapak siapkan, namun nanti bisa dikerjakan setelah pulang saja ya. Atau mungkin di kemudian hari ya, Nak ya. Karena kayaknya hari ini udah capek kali ya kalian ya. Oke, baik semuanya. Sekarang Bapak minta semuanya simpan bukunya. Bersiap. Sebelum pulang, marilah kita membaca doa-doa dimulai. Ya karena bodoh ya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Doakan kami sukses. Kami sayang Bapak. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga sukses semua. Bapak sayang juga kalian. Baik, silakan ketua kelas kembali tempat duduknya. Kembali ke tempat duduk. Nah, terima kasih untuk anak Bapak hari ini. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kamu ya. Bapak saranin untuk pulang ini hati-hati di jalan. Kalau memang belum dijemput, silakan tunggu di dalam sekolah saja. Paham semuanya? Nah, silakan pulang dari ini.